ketika keluar dari breakout-nya, dan ini adalah menjadi support dari Bank BMRI sendiri. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Academic News. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate beberapa berita ekonomi, yaitu seputar di Amerika dan di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan mengupdate berita dari AS sendiri ya. Di sini terkait dengan Senat Amerika Serikat menyetujui untuk penaikan debt ceiling ya. Nah, ini menaikkan debt ceiling ini sebesar 480 US dollar miliar ya. Hal ini diharapkan dapat memberikan landasan untuk rapat The Fed selanjutnya, yaitu di bulan Desember ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke sentimen di dalam negeri sendiri, yaitu terkait dengan angka cadangan devisa di Indonesia, yaitu naik sebesar 146,9 miliar. Hal ini dikarenakan meningkatnya penerimaan pajak dan jasa yang ada di Indonesia. Kemudian kita berita dari sektor perbankan ya, teman-teman. Dan di sini kita lihat dari sektor perbankan dari BBCA. Nah, BBCA di sini resmi stock split saham sebesar 1:5 yang akan ditransaksikan di pasar nego dan di pasar reguler itu di tanggal 13 Oktober 2021. Nah, selanjutnya kita lihat dari sektor konstruksi ya. Hal ini terkait dengan emiten waskita, yaitu mencatatkan kontrak baru senilai 8,32 triliun pada kuartal 3 tahun ini, teman-teman. Nah, hal ini juga diharapkan bisa mendorong menjadi katalis positif untuk waskita sendiri. Nah, kita akan melihat dari analisis teknikalnya. Untuk analisis teknikal sendiri, kita akan memulai dari IHSG sendiri, teman-teman. Nah, hal ini untuk perdagangan terakhir di hari tanggal 10 ini, yaitu terkait dengan IHSG telah mencatatkan kenaikan, yaitu berada di zona hijau ya, teman-teman, yaitu naik di 1,02%. Nah, IHSG di sesi 2 ini juga ditutup di zona hijau. Karena apa? Karena asing melakukan net buy yang cukup besar pada saham-saham big caps, terutama saham perbankan. Nah, hal ini untuk IHSG sendiri, yaitu untuk resistennya memang berada di angka 6.500 ya, teman-teman. Nah, ini diharapkan untuk di akhir tahun menyambut window dressing ini akan mencapai ditutup secara positif juga di angka atau di harga 6.700. Nah, ini untuk IHSG sendiri diharapkannya seperti itu. Nah, kita akan melihat dari sektor-sektor atau emiten-emiten selanjutnya ya, teman-teman. Ya, berikut adalah analisis dari sektor banking terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang ini kita lihat dari saham Bank BMRI, yang mana pada hari ini untuk asing mencatatkan net buy yang cukup tinggi juga di saham Bank BMRI ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk candlenya di sini hari ini terbentuk namanya shadow-nya ya, teman-teman. Dan kita lihat dari sisi volume juga ini cukup bagus juga, teman-teman, untuk 3 hari terakhir ya. Nah, ini sudah tercapai untuk resisten keduanya ya, teman-teman, untuk saham Bank BMRI. Nah, namun apakah masih ada upside-nya, teman-teman? Nah, kita lihat di sini untuk upside selanjutnya itu Bank BMRI ada di harga 7450. Nah, ini untuk resisten selanjutnya ya, teman-teman, untuk Bank BMRI ini. Nah, ini patut dicermati juga, teman-teman, untuk tabungan di awal Januari efeknya ya, teman-teman. Dan kita lihat untuk Bank BMRI sendiri untuk supportnya ada di mana? Supportnya itu ada di 680-an ya, teman-teman, itu di sinian, yaitu ketika keluar dari breakoutnya, dan ini adalah menjadi support dari Bank BMRI sendiri. Nah, ini kita target untuk jangka panjang yaitu saham Bank BRI sebesar 7450. Kemudian untuk saham selanjutnya yaitu ada saham INKP, teman-teman. Nah, ini patut dicermati juga untuk INKP sendiri. Kita melihat di sini untuk kertas di sini untuk resistennya itu berada di harga 10.250.
Nah, ini untuk resistennya teman-teman, dan kita lihat dari stokastik dan RSI-nya di bawah di sini, yaitu terlihat cukup untuk kita lirik juga karena memang ini berada di bawah ya untuk stokastiknya, yaitu di level untuk sold-nya ya di sini. Kemudian kita lihat dari sisi volumenya teman-teman, untuk INKP sendiri hari ini ditutup cukup bagus juga dengan rata-rata dengan penjualan di atas rata-rata ya teman-teman, ini untuk volume. Dan untuk resistennya ada di 10.250. Nah, hal ini bisa teman-teman untuk lihat juga. Kemudian untuk supportnya itu ada di harga 8175 teman-teman. Ini untuk supportnya ada di sini. Selanjutnya kita akan melihat dari saham DSNG sendiri teman-teman. Nah, ini lihat teman-teman untuk saham DSNG sendiri, karena memang ini sektornya sektor CPO. Nah, untuk minggu-minggu ini harga CPO kembali menguat. Nah, ini setelah sempat bergerak terkoreksi teman-teman untuk harga CPO dunia. Hal ini menjadi katalis positif bagi emiten CPO, tak terkecuali DSNG teman-teman. Jadi teman-teman bisa watchlist juga. Nah, hari ini untuk DSNG sendiri ditopang naik sebesar 1,7%. Nah, hal ini dilakukan juga ketika sesi 1 dia ada dorongan dari sellingnya teman-teman. Namun di pergerakan selanjutnya untuk sesi berikutnya atau sesi 2-nya dia mengalami rebound atau pantulan teman-teman. Jadi ini menjadi volume yang tinggi juga teman-teman di sini, dan bisa diperhatikan untuk saham DSNG karena memang untuk harga CPO dunia sendiri sekarang saat ini sedang mengalami kenaikannya kembali. Nah, untuk resistennya ada di mana teman-teman? Resistennya ada di 690 teman-teman. Dan untuk supportnya ada di mana teman-teman? Yaitu supportnya ada di 575, dan ini untuk support DSNG sendiri. Dan untuk analisis selanjutnya yaitu emiten frame teman-teman. Kenapa kita melirik dari saham frame ini? Yaitu karena dengan adanya rencana merger dari frame yaitu dengan saham Excel ya teman-teman, karena memang dikabarkan sedang dalam tahap penjajakan untuk melakukan kerjasama, yaitu terkait dengan sharingnya ya teman-teman, atau rencana sharing network. Nah, hal ini bisa berdampak positif juga bagi saham frame ini teman-teman. Dan untuk resistennya itu ada di mana? Resistennya ada di harga 132. Ini untuk resisten pertamanya, dan untuk resisten panjangnya itu ada di 142. Nah, ini resistennya. Dan jika memang bisa positif teman-teman, ini untuk resisten paling panjang yaitu ada di angka 170. Nah, ini untuk resisten frame-nya teman-teman.